Student, how are you today? I hope you are always fresh and healthy today. Oke, baiklah. Selamat bertemu kembali in my channel, Miss Wurya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi Self-Introduction kelas 10 semester 1. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, sebaiknya kalian mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baiklah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment about my video. Baiklah, selanjutnya silahkan mengamati video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are always fresh and healthy today. Okay, first let me introduce myself. My name is Mrs. Wuryaningsih. I am an English teacher. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang self-introduction. Apakah itu self-introduction? Self-introduction adalah perkenalan diri. Sebagai siswa baru, kalian biasanya diminta untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Selanjutnya, apa saja yang kalian sampaikan dalam memperkenalkan diri? Oke, sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kalian mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu KI 3 tentang pengetahuan dan KI 4 tentang keterampilan. Berikut isi dari kompetensi dasar. Pengetahuan 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan keterampilan 4.1 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Sekarang saya masuk ke materi. Self-Introduction Chapter 1 kelas 10 semester 1. Self-introduction, it is not a kind of text, but it is an expression. So, if there is an expression, it should be a response of it. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui fungsi sosial, struktur dan gambaran bahasa dari self-introduction. Oke. Social function of self-introduction is to introduce and mention, identify, to develop interactional communication with others. Artinya, fungsi sosial dari self-introduction adalah untuk memperkenalkan dan menyebutkan identitas untuk mengembangkan hubungan komunikasi dengan orang lain. Next, structure of self-introduction. First, introduction. There is name, address, age, and etc. Next, body. It can be background and personal detail such as hobbies and interests. The last, conclusion. There is future goal. Artinya, struktur dari self-introduction
Pertama, perkenalan. Kalian dapat menyebutkan nama, alamat, umur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, isi. Kalian bisa menyebutkan latar belakang dan personal detail seperti hobbies and interest. Terakhir, kesimpulan. Dapat menyebutkan tujuan atau cita-cita di masa yang akan datang. Next, language feature. There is present tense and pronoun. Artinya, gambaran bahasa dari self-introduction menggunakan tenses present tense, di mana to be present adalah SMA dan kata kerja bentuk 1. Selanjutnya, penggunaan pronoun atau kata ganti. Kata ganti bisa Selanjutnya, penggunaan pronoun atau kata ganti. Kata ganti dapat berupa subjek, objek, atau kata ganti milik. Next, what is on this chapter you will learn? There is about information to share, asking personal information, and mentioned personal information. And once more about culture awareness. Artinya, apa yang akan kalian pelajari di bab ini? Tentang membagi informasi, bertanya tentang informasi seseorang, dan menyebutkan informasi tentang seseorang. Dan satu lagi tentang kesadaran budaya. Next, what do we usually share in introduction? First, self-identity is the quality that makes a personal thing different from others. Second, kinship is blood relationship. Kinship tells us how we are related to our family or each other through our biology and history. Kinship can be a complex system of social group. It is a universal system as everyone has a family. Artinya, apa yang biasanya kita bagi dalam perkenalan? Pertama, identitas diri. Identitas diri adalah sebuah kualitas di mana yang membuat seseorang itu berbeda dari orang lain. Kedua, kinship artinya kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan darah. Kekerabatan memberitahukan kepada kita bagaimana kita dihubungkan dengan keluarga kita atau dengan yang lainnya melalui hubungan biologi atau sejarah. Kekerabatan dapat merupakan sistem yang kompleks dari sebuah kelompok sosial. Hal itu merupakan sistem universal di mana seseorang memiliki sebuah keluarga. Next, what information do we usually share? There is name, age, date, or place of birth, address, nationality, phone number, and occupation. Artinya, informasi apa yang biasanya kita bagi dalam sebuah perkenalan? Kalian bisa menyebutkan nama, umur, tanggal dan tempat lahir, alamat, kebangsaan, nomor telepon, dan pekerjaan. Now, asking about personal information. Artinya, bertanya tentang informasi mengenai seseorang. If you ask about the name, the example, what is your name? Age, umur, the example, how old are you? Date or place of birth, the example,
when or where was you born? Address, the example, where do you live? Nationality or origin of place. The example of question, where are you from? Phone number, nomor telepon. The example of question, what is your phone number? Or can I have your number? Occupation, pekerjaan. The example of question, what do you do? Or what is your job? Or what are you? Hobby, the example of question, what is your hobby? Or what do you like to do? Mentioning personal information artinya menyebutkan informasi tentang seseorang. Kalian bisa memberikan about name. The example, my name is Worya, or you can call me Worya. Age atau umur. The example, I am 15 years old. Date or place of birth, tanggal dan tempat lahir. The example, I was born on January 15, 1976. Or I was born in Surabaya. Address, the example, I live in Surabaya, East Java. Nationality or origin of place. Kebangsaan atau asal. The example, I am from Java. Phone number. The example, it is my phone number. Occupation, pekerjaan. The example, I am a teacher. Hobby. The example, my hobbies are reading a novel and watching film. Now, the last, cultural awareness. Artinya, kesadaran budaya. There is a big difference about culture in English and Indonesia that relate with self-introduction. There is a note about cultural awareness. In English, we use a full name or family name. Use a full name, first name or short name, or nickname without a title. Artinya, di Inggris kita menggunakan nama panjang atau nama keluarga. Penggunaan nama panjang, nama pertama atau nama pendek, tanpa sebuah gelar. In Indonesia, people tend to address a person by using the first name. This may happen because most Indonesians do not have family name. Artinya, di Indonesia orang-orang cenderung memberikan seseorang dengan menggunakan nama pertama. Hal ini terjadi karena sebagian besar orang Indonesia tidak mempunyai nama keluarga. Okay, thank you for watching and listening my video. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan penjelasan saya tentang materi self-introduction. I hope you all understand what I explain about self-introduction and you can practice in your life. Okay, this is my last time. See you in my next channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.